Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Saya ke Pak Pahala. Pak Pahala mungkin mau menjawab tadi beberapa pertanyaan dari Bu Yenti supaya menjadi pencerahan juga buat publik. Ya, jadi yang pertama yang kita kelola, Bu, sekitar 350.000, bukan seluruh ASN. Jadi hanya penyelenggara negara gitu. Jadi eselon 1, eselon 2, dan beberapa posisi beresiko. Oke. Hakim, penyidik yang seperti itu. Nah, 350.000 ini kalau masuk pasti kita verifikasi dan itu otomatis gitu ya. Nah, memang ada beberapa yang kelihatannya tinggi, bukannya tidak diperiksa. Ya. Rafael ini pernah kita lakukan pemeriksaan 2018 gitu, karena ya ketinggian juga pernah kita periksa. Jadi kalau semua diperiksa nggak mungkin karena 350.000, tapi selektif kita periksa. Jadi kita melakukan pemeriksaan dua, satu permintaan dari penindakan betul, biasanya 90% begitu udah berkasus dibuka ternyata LKPN terlalu rendah, nah, biasanya terlalu rendah gitu ya. Nah, jadi itu yang kita lakukan, tapi ini sekali lagi bukan minta maaf gitu, hanya kita bilang gini, sanksi untuk tidak melaporkan LKPN itu hanya sanksi administratif. Sanksi untuk melaporkan yang tidak benar itu tidak ada. Apalagi sanksi untuk kalau kita bilang bahwa yang dilaporkan itu asalnya dari mana, itu tidak ada juga. Oleh karena itu, dengan segala keterbatasan yang ada, kita buatlah peraturan KPK yang bilang bahwa sanksi administrasi itu antara lain tidak promosi segala macam, tapi administrasi. Hanya sampai sekarang belum ada sanksi untuk bagaimana kalau dia hartanya 10 dilaporkan 2. Nah, yang kita lakukan sekarang ini karena LKPN ada di KPK kan ceritanya untuk pemberantasan korupsi. Ya. Yang kita lakukan adalah kita mencari ada nggak di antara transaksi itu yang masuk ke gratifikasi. Itu yang kita lakukan. Disitulah ada pembuktian terbalik. Kan gitu. Kalau dia ada uang masuk di rekening banknya, tidak tergantung berapa besar hartanya, karena dengan surat kuasa kita bisa buka rekening banknya. Kalau di situ ada uang masuk, dan kita duga dengan data-data yang ada cocok dengan klasifikasi gratifikasi, di situ kita serahkan ke teman-teman penindakan. Nah, di situ dia harus buktikan bahwa itu bukan gratifikasi. Jadi masuknya ke situ. Oke, Pak Pahala, berarti ada butuh penguatan aturan sebenarnya, termasuk klausul mengenai sanksi, tidak hanya secara administratif, tapi apakah di negara-negara lain ada aturan yang bisa memberikan sanksi yang lebih berat? Misalnya sanksi pidana bagi mereka yang tidak jujur dalam melaporkan hartanya dalam LHKPN. Jadi kalau dibilang perlu sanksi nggak, sejak 99 Undang-Undang Nomor 28 tahun 99 ini menjadi dasar LHKPN kita. Memang sudah kita sadari ini peraturannya tanggung. Harusnya ada sanksinya jangan administratif gitu. Ada juga sanksi pidana. Karena ini kan untuk kepentingan pemberantasan korupsi. Gitu. Jadi kalau kita bandingkan di luar negeri itu bukan untuk masalah korupsi, LHKPN-nya untuk konflik of interest. Itu pun kalau terlambat, di Amerika misalnya didenda $200, diumumkan ke semua, isinya juga diumumkan. Nah, jadi hanya kita setahu saya yang LHKPN-nya untuk kepentingan pidana pemberantasan korupsi. Gitu. Jadi harusnya sanksinya lebih keras dari sekedar administrasi. Nah, kita berharap nih sama perampasan aset ini, segeralah gitu diundangkan sehingga dari situ ada celah untuk yang nomor 2, melaporkan 10 padahal hartanya 100 gitu. Jadi kalau kita dapat yang 100, maka ada cerita perampasan asetnya. Nah, itu yang kita harapkan untuk kalau dibilang sanksinya memang kurang. Hanya administratif itu pun diberikan oleh atasannya. Kalau atasannya nggak tertarik memberi sanksi ya sudah. Nggak ada apa-apain, kami pun tidak bisa. Pak Pahala tadi cerita bahwa Pak Rafael sendiri sebenarnya sudah pernah diperiksa. Waktu itu hasilnya apa Pak Pahala? Bisa dipertanggungjawabkan asal muasal dari harta yang miliki? Betul, jadi yang hasilnya waktu 2015 sampai 2018, sebenarnya pemeriksaan itu atas inisiatif sendiri, karena ada satu kasus yang mirip-mirip gitu, jadi kita bilang ini dengan jabatan yang sama, mungkin ini beresiko, dan kita lakukan pemeriksaan. Hasilnya, kalau dibilang kan dia ada 3 golongan ya. Satu, dia ketepatan laporan waktu. Yang kedua, ketepatan isi, akurasi. Yang ketiga, asal usul dari harta.
Waktu itu kita lakukan ketepatan laporan oke, ketepatan isi oke. Semua yang kita punya jaringan informasi ke BPN, ke perbankan, ke bursa efek, ke asuransi, semua ke Samsat kita lihat itu oke, ada semua. Oleh karena itu yang ketiga tidak kita lakukan lagi. Dari mana asal uangnya? Karena waktu itu kita lihat transaksi banknya pun semua sudah dilapor dan ada. Tapi ada beberapa yang tetap pertanyaan, misalnya kalau disebut dia ada uang masuk gitu. Kalau setor tunai kan kita susah nanya, siapa nih yang nyetor nih? Dari mana dia gitu? Nah, itu semua kita bawa ke Irjen Kementerian Keuangan, kita diskusikan. Ini orang harusnya tinggi loh, tapi secara administratif pelaporannya udah oke. Transaksi dalamnya yang kita harus lihat nih, kayaknya banyak. Nah, waktu itu begitu situasi. Tapi sekarang kita akan dalami langsung ke yang ketiga. Langsung masuk ke poin yang ketiga. Beberapa waktu lalu saya sempat berbincang dengan ICW, ini ke Bu Yenti nanti usai jeda, sempat berbincang dengan ICW bahwa ada lembaga lain yang sebenarnya bisa mengambil peran, dalam hari ini adalah PPATK yang bisa membekukan rekening dari mereka-mereka yang diduga punya jumlah atau ada transaksi yang di luar batas wajar. Satu pertanyaannya, seberapa lama PPATK bisa menahan atau membekukan rekening seseorang, apakah untuk waktu tertentu, dan seberapa efektif sebenarnya kalau kita menyerahkan sepenuhnya kewenangan itu atau harapan kita semua untuk bisa mencegah ada ASN yang punya rekening gendut itu ke PPATK, atau seharusnya ada mekanisme lain? Sesaat lagi nanti Bu Yanti akan menjawab di Obrolan Malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan Obrolan Malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita Satu. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.